Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba jelaskan materi kuliah pagi hari ini, yaitu materinya tentang layer aplikasi. Layer aplikasi ini adalah layer terlahir dari OSI, ya. Dia sangat erat berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh pengguna. Nah, program komputer yang berhubungan dengan program yang melakukan akses jaringan. Jadi kalau standalone bukan termasuk ya. Jadi di sini yang memang program tersebut mengakses jaringan. Jadi program itu harus ada hubungannya dengan OSI ya. Contohnya MS Word, kalau dia hanya ngolah teks tidak terhubung dengan OSI ya bukan. Tapi kalau dia program tersebut ditambahkan fungsi jaringan, misalnya ngirim email maupun yang lain, nah itu yang berhubungan dengan OSI, maka dia termasuk layer sini, ya, layer aplikasi. Nah, di layer aplikasi itu dilayani di protokol di bawahnya, yaitu di layer transport, yaitu ada dua, yaitu UDP dan TCP. Untuk yang menggunakan UDP itu ada tiga, yaitu DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, kemudian SNMP, Simple Network Management Protocol, dan yang ketiga adalah Trivial File Transfer Protocol. Sedangkan yang menggunakan TCP itu adalah Telnet, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, kemudian Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, dan FTP, File Transfer Protocol. Nah, yang menggunakan dua-duanya, baik itu UDP maupun TCP, itu adalah DNS, nama domain. Oke, kita jelaskan satu-satu. Pertama, apa itu DHCP? Jadi, DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi, protokol yang nanti dipakai untuk memberikan alamat IP secara dinamis kepada klien, terutama klien yang tidak punya nomor IP ya. Jadi dia diberi dinamis. Apa saja yang diberikan itu ada alamat IP, gateway, nama server atau DNS, nama domain gitu ya, dan seterusnya kalau dia ada kodenya untuk ini. Kemudian ada file server dan lain sebagainya. Jadi fungsinya nanti untuk mengendalikan klien ya. Itu DHCP. Jadi dalam satu server DHCP itu bisa menangani banyak subnet. Nah, untuk bisa menangani banyak subnet, kita mengaktifkan namanya DHCP Relay Agent. Seperti apa ini konsepnya? Misalnya ini ya, mahasiswa TEDI ya. Mahasiswa TEDI itu ada misalnya 500 orang gitu ya. Nah, kalau 500 orang tentu saja itu tidak mungkin ya, misalnya kita pakai /24 itu kan hanya 256 kan kurang ya, apalagi 256 IP yang ada untuk pakai /subnet 24 kan hanya dipakai masih berkurang ya, dipakai untuk alamat jaringan, alamat gateway ya, kemudian alamat broadcast paling berkurang 3 paling tidak, tinggal 253 alamat. Padahal kita butuh 500 IP. Gimana? Nah, maka kita biasa mengaktifkan DHCP Relay Agent ini. Jadi subnet A yang tadi 253 misalnya ya, subnet B 253, subnet C berapa dan seterusnya, sehingga ini terpenuhi kebutuhan jumlah 500 tadi. Atau kalau pengen tidak pakai DHCP Relay Agent itu pakai slashnya tidak 24 tapi diperbesar /2 atau /16 gitu ya dan seterusnya, supaya IP yang diberikan lebih banyak ya. Nah, DHCP server itu ada syaratnya. Jadi host-host yang dinamis itu boleh berdampingan dengan yang statis. Loh, kok bisa katanya dinamis, IP-nya kok statis gitu ya. Jadi di dalam DHCP server ini bisa dilakukan yang dinamis tadi itu dibuat menjadi statis. Caranya gimana? Adalah IP-nya dikunci, yaitu MAC address ya, MAC address-nya itu dikunci. MAC address A ya, itu dia dapatnya IP A.
MAC address B dapatnya IP B, meskipun connect-nya secara DHCP, dia otomatis langsung connect-nya ya dapatnya IP-nya itu, tidak pernah berubah gitu ya. Nah itu boleh dibuat seperti itu. Kemudian setiap yang connect, alamat yang dipakai atau alamat yang didapatkan itu selalu unik ya. Dikatakan unik itu tidak sama antara yang satu dengan yang lain ya, sehingga selalu dapat itu. Kemudian informasi klien itu dijaga, dan jika klien booting itu sedapat mungkin diberi alamat IP yang sama. Sebagai contoh seperti ini, Anda pagi hari kuliah misalnya ya, jam 9 ya, Anda kuliah, Anda selesai kuliah, Anda mungkin pulang. Nah ketika Anda pulang, kemudian Anda datang ke kampus lagi, kuliah jam 3 misalnya. Nah kuliah jam 3 nanti Anda connect di internet di kampus lagi. Nah seharusnya IP yang didapatkan Anda itu tidak berbeda dengan saat tadi pagi Anda connect ya. Jadi dia akan diberi IP yang sama, kecuali sudah 24 jam biasanya. Misalnya pagi Anda kuliah jam 9, kemudian jam 12 ya, hari berikutnya Anda datang ke kampus, biasanya IP-nya mungkin sudah dipakai oleh alamat yang lain. Kecuali yang pertama tadi ya, sudah di set MAC address A, IP-nya A, IP MAC address B, IP-nya B ya, itu sudah dikunci. Mau di waktu kapanpun dia ya dapat IP-nya tetap sama, tidak pernah berubah. Jadi asal usulnya DHCP itu sebetulnya diawali dengan dulu namanya boot TP ya. Jadi DHCP server di sini, ini klien-klien ini menghubungi router, diteruskan ke DHCP server, terus dia masing-masing dapat IP ya, dapat IP. Nah, IP-nya dari mana? Dari DHCP server ya. Nah boot TP yang pertama dulu itu modelnya sama ya, tapi IP-nya statis. Kalau yang DHCP kan dinamis ya, ini IP-nya statis. Jadi begitu connect dapat IP, dapat gateway, dapat netmask. Nah fungsinya adalah untuk download image, biasanya untuk komputer-komputer yang tanpa hard disk ini ya, modelnya diskless system ya. Jadi komputer itu tidak perlu ada hard disknya, tapi gimana ya, terkoneksi ke jaringan, nanti bootingnya lewat booting jaringan itu, kemudian dapat software sesuai dengan komputer itu gitu ya. Jadi ada image-image yang di-download. Ini biasanya untuk beberapa perusahaan yang mengantisipasi supaya data nanti terkumpul di satu tempat, tidak ada di komputer itu ya, ketika pulang tidak disimpan di situ, itu dibuat seperti ini image. Jadi IP-nya tetap ya, tapi ini zaman dulu ya sudah nggak dipakai karena kan rata-rata IP yang diberikan dinamis gitu ya. Nah, jadi modelnya request direspon, nah, dia karena statis sudah jelas ini pasti MAC ini IP-nya ini ya. Nah, ini. Kemudian plus file name, nama file yang sebagai image, sehingga nanti si klien Argon ini dapat apa, software apa gitu sudah jelas itu ya. Jadi tidak mungkin softwarenya lain ya. Ini gimana, seperti apa konsepnya? Misalnya ada 3 orang karyawan ya, si A itu adalah bagian marketing, si B bagian keuangan, si C adalah office misalnya di kantornya. Maka si C yang di office itu pasti dapat software lengkap ya, office ya, MS Word, Excel dan seterusnya misalnya. Sedangkan bagian marketing mungkin nggak dapat itu ya, karena dia fungsinya adalah marketing kan, mungkin dia lebih banyak software marketing. Yang bagian B itu akun keuangan, dia pastinya dapat software keuangan ya, dia itu. Nah misalnya seperti itu. Jadi file image-nya sesuai dengan komputer yang ketika dia connect, dia dapat softwarenya ya tertentu itu aja gitu ya. Ini akan membatasi software yang berada di klien. Jadi tidak semua software di share gitu ya, seperti kita ya, Windows semuanya softwarenya ada semua itu ya, lengkap gitu ya, dari MS Word, Office ya, kemudian game, kemudian lain-lain. Nah ini bisa membatasi ya, si A hanya bisa apa, B apa, C apa gitu ya, kira-kira begitu, seperti itu. Ini contoh mungkin lebih nyata real di bank ya.
si teller di bank itu kalau komputernya ada nggak kira-kira? Ya, mestinya ada ya teller, mosok nggak bisa ngeprint, itu ngeprintnya dari mana kan, mesti dari printer dan dari komputer. Tapi di tampilannya si teller bank itu tidak sama dengan yang di bagian supervisor misalnya atau di bagian lain. Dia nggak mungkin di situ bisa chattingan gitu ya, nah gitu ya, nggak mungkin bisa chatting di situ ya. Tapi yang di bagian lain bisa chatting, itu bisa buka Facebook, bisa buka yang lain. Di situ nggak bisa ya, softwarenya yang itu. Nah kira-kira seperti itu ya ini ya. Jadi dia dapat nyala cuma dapat software tertentu, tidak software yang lengkap gitu ya. Itu BOOTP. Nah, konsep dari DHCP itu adalah modelnya menyewa ya, binding listnya nyewa. Kita contohkan ini mirip dengan Anda berlangganan paket data internet. Itu ada dua ya. Ada yang berdasarkan waktu, ada ya yang berdasarkan waktu ya. Saya beli paket ini sekian 1 bulan, pokoknya 1 bulan bayar sekian ya. Pakainya ya udah, kalau habis nggak bisa dipakai misalnya gitu ya, dan seterusnya. Tapi ada juga yang paketnya saya beli sekian giga gitu ya, sering ya beli voucher ya, saya beli 20 giga misalnya atau 5 giga gitu ya. Begitu 5 giganya habis gimana, Anda beli lagi kan, walaupun belum 1 bulan ya, Anda beli lagi nambah. Kalau tadi yang satu tadi berdasarkan waktu, jadi 1 bulan dia dapatnya itu ya. Nah, kalau habis gimana ya? Nyewa kembali atau nambah pakai data kembali. Nah, sistem DHCP dipakai di ini, di Anda ketika terhubung ke ISP ya, Internet Service Provider ya, pakai SL atau pakai Telkomsel atau pakai Halo atau pakai Indosat gitu ya, atau pakai yang lain gitu ya. Itu konsepnya sama seperti DHCP tadi, nyewa, tinggal berbasis waktu atau berbasis kapasitas ya. Nah, ini perintah-perintah yang ada di DHCP saya kira sekedar kita mengetahui. Kalau ingin detail nanti bisa dibaca satu persatu ya. Saya lompati saja ini. Oke. Nah, si klien gimana prosesnya? Ya, langkahnya dia adalah menemukan server DHCP, kemudian memberitahu kebutuhannya kepada server DHCP. Nah, setelah itu apa? Server DHCP akan memberikan tawaran. Nah, penawaran-penawaran. Nah, si klien akan memilih tawaran. Tawaran-tawaran yang dipilih itu dikonfirmasi ke server. Setelah disetujui oleh server, kemudian barulah si klien akan mengcustomize, mengkonfigurasi diri mereka sendiri. Nah, prosesnya kira-kira seperti itu. Oke. Untuk DHCP saya kira cukup di situ. Kemudian yang kedua adalah SNMP. Ini adalah untuk mengelola jaringan ya. Jadi SNMP adalah sebuah protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memantau. Nah, ini memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis jarak jauh ya. Nah, kita bisa mengetahui informasi status keadaan sebuah jaringan ini ya. Ini bisa dilakukan secara jarak jauh. Nah, strukturnya dia ada manajer software yang nanti akan mengecek ini, ada agent ya, yang dia itu mengumpulkan data-data ya, elemen-elemen dari jaringan. Kemudian disimpan di mana? Di manajemen information base di sini, disimpan di sini. Ya, data-data dari agent disimpan di sini oleh manajer, dikelola, kemudian tinggal ditampilkan ya, biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik ya, umumnya karena mudah dilihat grafik ya, meskipun ada yang model-model yang lain ya. Jadi komponennya ada manajer, ada agent, ada manajemen information base. Manajer itu software, sekali lagi itu tadi bukan orang ya, manajer orang, tapi ini software. Tugasnya dialah yang meminta informasi ke agent. Setiap agent itu diminta informasinya, dikumpulkan informasinya, kemudian disimpanlah di database ya, di MIB tadi. Biasanya tampilannya adalah grafik ya, umumnya karena ini grafik ya, menunjukkan performa dari sebuah jaringan. Nah, manajemen information base ini adalah basis datanya. Jadi dia sudah ada ini ya, elemen-elemen agent itu ya, apa saja yang akan disimpan, apa saja yang akan ditampilkan,
itu nanti akan dikelola di situ. Kemudian agent itu adalah software juga yang dia akan berjalan di masing-masing elemen jaringan ya untuk membaca data ya. Dialah yang akan menerangkan keadaan dan aktivitas ya yang dilakukan ya. Dia akan membaca. Nah, SNMP itu ada jenisnya, ada yang Network Management Station, dia sebagai pusat penyimpanan dari data. Kemudian ada peralatan yang dikelola ya, ada background monitor gitu ya, yang dia berkomunikasi dengan SNMP misalnya. Ada peralatan yang juga memiliki SNMP agent di dalamnya, tidak perlu dibuat tersendiri, misalnya Cisco, Linux gitu ya, di situ sudah ada. Nah, biasanya dibuat dalam software namanya MRTG ya tampilannya. Kalau di UGM bisa Anda lihat di sini ya, Mon UGM ACID ini. Ya, ini kayaknya keputusannya. Sebentar. Oke. Ya. Oke. Oh, sepertinya nggak boleh nih saya akses di sini ya. Coba saya ulangi. Kayaknya karena oke, saya akan connect lagi. Ya, maaf ini VPN saya trouble nih. Oke, saya exit aja. Saya akan coba connect ya. Nih. Kayaknya jaringan saya ada trouble nih. Ya, nanti bisa Anda lihat di di Mon UGM ACID sebetulnya. Nah, di sini saya sudah bukakan tadi, tapi ini trouble nih, nggak bisa dibuka ya. Oke, nggak apa-apa lah, nanti bisa dibuka. Nah, jadi ini adalah untuk komunikasinya ya, manajemen dan agent. Ada protokolnya di SNMP ya, yang mereka akan ini meminta updating dari data-data yang diolah oleh agent. Jadi agent itu nanti akan memberikan informasi harian, mingguan, bulanan, ya, tahunan dan seterusnya. Jadi ada waktu-waktu yang ditentukan dan harus real time ini ya. Dan sekarang lebih banyak terkenal basisnya adalah web. Jadi kita tidak perlu lagi buka di tempat lain ya, ketika cukup buka website gitu ya. Nah, di sini ada collecting data, koleksi data, mengumpulkan data, kemudian memproses data, kemudian kemudian disimpan di database. Jadi masing-masing ini agent ini dikumpulkan database. Kemudian setelah itu dianalisis ya, kemudian dilaporkan di manajer ya. Sehingga data bisa dikelola dan dilihat secara periodik ya, waktunya berapa lama gitu ya. Misalnya 15 menit sekali atau mau 5 menit sekali atau ya tergantung ini. Biasanya ada tren waktu-waktu tertentu. Ya, ini ada data harian, bulanan, tahunan gitu ya, dianalisis dari yang disimpan di database, kemudian kita bisa lihat dari tampilannya, grafiknya. Ya, jadi biasanya kalau berbasis web ya dia cukup buka aja web browsernya ya. Nanti buka websitenya, udah di situ database yang tadi saya contohkan ya. Mohon maaf trouble nih.
buka nggak bisa. Ya agak trouble nih. Nah, ya nanti bisa dibuka ya, mon.ugm.ac.id, tapi harus bukanya di UGM ya. Kalau di luar UGM nggak boleh itu ya, nggak bisa diakses itu. Nah, kemudian software yang dari itu berbasis web itu tadi itu biasanya pakai HTML yang statis, yang dinamis ya pakai script ya, pakai PHP, ASP, Java dan lain sebagainya. Jadi ada laporan dari web browser, ada grafik ya, statistik, ada untuk perintahnya, semuanya ada di web server ya. Sehingga tinggal running di web server, mau lihat apa, mau apa, dan seterusnya. Jadi kita bisa monitor itu dimanapun kita berada, kita bisa memantau ya. Kemudian yang ketiga adalah Trivial File Transfer Protocol. Ini apa sih bedanya dengan FTP ya? Kayaknya ada trivial, ada FTP ya. Trivial ini tanpa user dan tanpa password, sehingga kita langsung connect dan kemudian kita bisa download upload ya file tanpa adanya user password tadi. Ya, jadi tapi ini tentu saja TFTP ini sudah ada pengaturannya ya. Jadi file yang bisa ditransfer, file yang bisa dikirim, bisa diunggah, diunduh itu sudah tertentu. Biasanya dikaitkan dengan workstation yang tidak punya disk drive atau hard disk. Jadi boot image-nya itu langsung dari si server ya. Sama seperti boot IP tadi ya, kira-kira gitu ya. Ini lebih kecil, efisien di boot ROM, di workstation, sehingga ini banyak juga yang pakai ya. Mekanismenya ini klien menghubungi server ya, dia dapat image. Jadi ini tanpa hard disk di sini, nggak ada CD-ROM, hard disk, SSD nggak ada, disket nggak ada, USB untuk flash disk nggak ada gitu ya. Ini cuma kartu jaringan, di dalamnya ada ROM-nya ya. ROM-nya ini membangkitkan OS jaringannya ya. Dari OS jaringan ada di situ, manggil sini server. Nah, nanti server akan memberikan image ya ke sini ya. Ya, ini langsung dapat sistem operasinya, tinggal nanti apa ada di sini ya. Sistem operasinya apa. Nah, itu untuk UDP. Berikutnya untuk TCP ada Telnet. Apa itu Telnet? Adalah terminal emulasi internet. Jadi nge-remote ya. Kita running di suatu tempat, di situ kita dengan berbasis teks ya. Maka seolah-olah, tidak hanya seolah-olah, di server pun akan melaksanakan apa yang menjadi perintah kita jarak jauh itu. Jadi kita ketikkan perintah A, maka di server akan menjalankan A juga gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi user ngetikkan karakter di keyboard, maka diterima dari komponen internet itu kemudian di running di situ ya, di servernya ya. Remote jarak jauh, kalau dulu namanya VNC ya, ada virtual ini ya, kita bisa team viewer misalnya ya, kita seperti itu. Mekanismenya sama, biasanya telnet dengan user password, tapi sekarang sepertinya telnet sangat rawan ya, sering banyak di hacker. Sekarang ganti nama dengan nama boot SSH ya, Secure Shell Layer ya, dengan yang lebih aman ya, portnya lebih aman. Kalau telnet ini banyak sekali yang ngehack ya, berbahaya sekali ini, nanti servernya bisa dihack. Kemudian berikutnya adalah FTP yang kedua dari TCP ya. Ini perbedaannya tadi, kalau dengan FTP tadi tanpa user password, kalau ini harus pakai user password. Meskipun user passwordnya adalah anonymous atau GUES gitu ya, bisa dibikin GUES, artinya sembarang orang masuk bisa pakai GUES, pakai tamu gitu ya, tidak perlu login user password. Nah, FTP biasanya kita, kalau GUES anonymous mungkin hanya download ya, tapi kalau yang punya
mengakses user password biasanya bisa unggah dan bisa download, upload dan download. Sehingga kita bisa mengganti file, nama file, ya, mengubah direktori isinya, gitu ya, mengurangi, menambah dan seterusnya, itu bisa. Mekanismenya kita harus membuka ya protokol FTP, nama hostnya, ya, IP-nya gitu ya dari klien ke sini. Kemudian tinggal kalau sudah dibuka ya, monggo mau dilakukan apa, mau copy file, download file, unggah file, mengganti nama file ya, melihat direktori, bikin direktori dan seterusnya ya, sama seperti Windows Explorer jarak jauh ya, kira-kira gitu ya, kira-kira FTP itu. Berikutnya adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah konsepnya seperti ini. Jadi dari klien, web klien itu meminta request ke web server. Biasanya web server itu diberikan ada pelindungnya namanya firewall. Kemudian dari web server akan merespon permintaan tadi dengan memberikan jawaban. Nah, jawabannya bisa berupa HTML, bisa juga berupa script. Nah, di dalam web server itu biasanya diinstal ada Apache ya untuk menjadi web server, bisa juga IIS, Netscape dan lain-lain tergantung ini, tapi rata-rata yang paling banyak menggunakan itu Apache ya, paling umum ya. Kemudian di web server juga ditambahkan aplikasi web ya, ada plugin Perl, C++, Java dan lain sebagainya ini. Nah, dia mengarah ke database ya, SQL database-nya bisa pakai koneksi ado ya dan lain-lain, ini banyak sekali dari aplikasi ngakses database. Di database-nya ini diakses gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu komponen dari web. Jadi ada web client, web server, web aplikasi dan database. Web client adalah meminta layanan ke web server. Nah, web server itu akan memberikan layanan ke klien. Nah, prosesnya akan diminta nanti diteruskan ke aplikasi, mungkin apa yang dibutuhkan, mungkin database apa yang diminta gitu ya. Nanti akan dilanjutkan ke sana sesuai permintaan dari si klien. Jadi dinamis ini ya. Mappingnya yang kita sebut URL, Universal Resource Locator, ini HTTP itu sebenarnya ini firewallnya ini ya, karena ini port pintu tertentu. Mesinnya web server itu IP-nya ini adalah mesinnya 10.0.1 ini. Nah, di web server itu ada direktori. Nah, direktorinya misalnya katalog ya. Kemudian aplikasinya ini kebetulan menggunakan ASP, Active Server Page Display ini. Dia buka database halaman 1 produk nomor 7. Nah, ini di sini ngambil ya. Di HTTP itu adalah firewallnya, IP itu adalah mesinnya. Nih, directory itu juga di mesinnya ya. Kemudian ada aplikasi itu, ini display menampilkan ini ya. Kemudian yang ditampilkan halaman berapa? Di sini halaman 1, berarti buka database halaman 1 produk nomor 7 ya, kira-kira begitu. Nah, web aplikasi biasanya menggunakan bahasa pemrograman, ada ASP, PHP, Java, .NET, Perl, C, C++ ya. Sekarang terkenal ada Python ya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau web server itu melayani permintaan klien dan meneruskan ke aplikasi yang sesuai. Biasanya IIS, Apache, THTTPD ya, dan lain. Yang paling banyak tadi saya sampaikan Apache ya, karena hampir seluruh dunia pakai ya. Nah, web application itu tidak bisa kerja tanpa web server, tapi web server bisa bekerja tanpa web application, jadi bisa bekerja sendiri, yaitu yang statis ya. Di web application itu biasanya untuk konten-konten yang sifatnya dinamis saja. Nah, URL, Universal Resource Locator, itu biasanya mengarah ke file yang ditunjuk ya oleh server. Biasanya sudah setiap server itu pasti larinya mencari indeks HTML ya. Jadi bisa secara statis dipanggil seperti ini. Ini ya HTTP, portnya disebutkan, ini pasti larinya ke sini semua. Kalau portnya tidak disebutkan ya, nama HTTP juga disebutkan, ini langsung, ini pasti larinya ke HTTP ya.
Kalau nama HTTP tidak disebutkan tapi portnya disebutkan, pelarinya ke portnya ini ya. Ini 80 itu pasti HTTP. Atau diketikkan langsung namanya ini, pasti larinya ke sini. Indeks HTML juga sama ya. Tidak ada bedanya ketiganya ini. Tapi kalau dinamis ini harus disebut ini. Nah, ini. Header 15.000 N213. Jadi ini dinamisnya di sini nih ya. Nyari di sini ya. Jadi dia tidak lagi ke indeks, indeksnya nggak dicari, dia cari ya sesuai yang ditunjuk ya. Itu kalau dinamis. Kemudian berikutnya adalah Simple Mail Transfer Protocol. Ini adalah protokol untuk email ya. Kita tahu bahwa hampir di seluruh dunia email itu paling banyak digunakan ya. Meskipun kita browsing tapi kebanyakan email, sama seperti handphone kita dulu kan juga gitu, lebih banyak SMS-nya daripada teleponnya gitu kan. Kalau sekarang lebih banyak WA-nya ya, karena WA-nya gratis. Kalau SMS bayar, WA kan gratis ya, daripada telepon. Nah itu sama itu ya. Dan email sekarang sudah, dulu memang hanya teks ya, kalau sekarang sudah berubah, tidak hanya teks, bisa ditambahkan attachment, ada gambar, dokumen, sehingga kita bisa ngelamar pekerjaan pun kita tinggal tampilkan, kita lampirkan CV kita ya, mudah ya, tidak seperti dulu gitu ya. Lamar dulu harus bawa mapnya dikirim ke perusahaan atau kita datang ke perusahaan, kalau sekarang cukup email saja. Nah email itu ada komponen yang dibutuhkan, yaitu kita nulis email. Nah, kita nulis email itu sebetulnya di mana, itu di MUA, Mail User Agent. Nah, Mail User Agent itu akan meneruskan ke SMTP server yang kita sebut sebagai Mail Transfer Agent atau MTA ya. Nah, MTA kemudian akan mencari itu server tujuan MTA yang lain, jadi alamat yang dituju di ketika kita nulis email itu. Jadi berdasarkan database DNS. Nah, jadi MTA akan berkomunikasi dengan sesama MTA dengan protokol SMTP. Barulah nanti disimpan di MTA tempat tujuan yang kita sebut sebagai mailbox ya. Nah kalau mengambilnya dari MTA tujuan itu biasanya menggunakan POP3 ataupun dengan software namanya IMAP ya. Beda ya ini ya. Kalau tapi protokolnya SMTP, cuma namanya ya dengan POP3 atau IMAP. Kalau ngirimnya dengan SMTP. Nah, mekanismenya email yang dikirim ini tentu saja belum tentu akan diteruskan ke penerima, tapi biasanya dikumpulkan, disimpan di namanya mailbox. Ini seperti kalau konsepnya kantor pos ya, kita punya alamat mailbox, jadi kita bisa memeriksa secara berkala ya kapan surat itu didapat. Nah, protokol sekarang banyak dipakai di MTA. Sekarang wujudnya jadi Gmail, Yahoo gitu ya. Itu MTA semua itu ya. Walaupun digabungkan dengan MUA, User Agent-nya. Jadi komponennya ada MTA, MDA untuk delivery-nya, MUA untuk usernya. Nah, perantaranya transfer. Nah, MTA itu tanggung jawabnya adalah ini, mengirim email ke alamat tujuan ya. Softwarenya banyak di sini, ada Sendmail, Gmail, Mercury, Microsoft Exchange Server, MDaemon, banyak sekali. Kemudian MUA adalah Mail User Agent. Ini dia merupakan program atau aplikasi yang digunakan oleh pengguna komputer untuk nulis dan membuat email ya. Ini penghubung antara pengguna dan MTA biasanya ini. Ada Outlook, Qualcomm Edora, Netscape ya, dan banyak sekali ini. Oke, yang terakhir adalah gabungan TCP dan UDP. Itu adalah namanya DNS, Domain Name System. Jadi intinya DNS itu adalah sebuah database ya. Tapi database-nya di mana? Ya, modelnya database terdistribusi. Jadi kita hanya cukup memberikan nama milik kita saja, server kita saja. Tapi server kita namanya akan saling terbagi, terdistribusi ke tempat yang lain. Jadi saling akan memberikan informasi data. Jadi database yang tidak kelihatan ya. Kalau zaman dulu kan masing-masing zaman ketika ARPANET itu
Begitu nambah komputer satu ya tambahkan itu tabelnya ya. IP ini punya siapa ini, tambahkan di situ. Yang lain ikut ditambahkan. Nah, kalau ada 1000 komputer baru ya nambahkan 1000 kan repot ya. Maka dibuat ini konsepnya terdistribusi, tersebar. Dia memetakan, mengkonversikan nama host ya, nama mesin, nama domain ke alamat IP-nya, atau sebaliknya dari alamat IP ke namanya. Ya, saya kira itu. Mengapa DNS diperlukan? Ya, ini alasan sederhananya. Karena manusia itu susah mengingat alamat ya, alamat yang 32 bit itu. Apalagi dengan alamat IP versi 6 lebih susah lagi ya. Kodenya kode heksadesimal kan lebih susah. Nah, kemudian dibuatlah konsep nama. Nama kan lebih mudah diingat daripada angka ya, angka. Coba aja seperti ingat nomor HP, pasti sering lupa. Nah, dan ketika Anda bikin dengan disimpan ya kontak, nomor kontak, nama, dan nomor teleponnya kan mudah itu ya, tinggal panggil, oh namanya siapa, nah, namanya Andi misalnya, oh Andi nomornya 081 sekian gitu ya, kita tidak ingat itu 081 sekiannya gitu. Tapi dengan kita manggil Andi, otomatis sebetulnya kita manggil IP, maaf, nomor teleponnya ya. Sama seperti ini juga gitu. Nama itu hanya sekedar ya nama, tapi yang dipanggil bukan namanya, yaitu IP-nya itu ya, yang jadi tetap IP-nya yang dipanggil itu ya. Jadi DNS itu sebenarnya tidak perlu jika kita mengingat ratusan, ribuan, bahkan jutaan alamat, tapi manusia sangat terbatas ya hafalannya, sehingga ini diperlukan untuk membantu manusia. Nah, prosesnya ada yang kita sebut sebagai resolver ya. Jadi ada program aplikasi di host yang mengakses domain namanya resolver. Resolver itu penerjemah, pemberi solusi ya. Jadi resolver itu akan mengontak DNS server yang biasa kita sebut sebagai name server. Nah, DNS akan mengembalikan IP alamat itu dari ke resolver dan nanti meneruskan ke aplikasi yang membutuhkan IP address. Jadi misalnya dari protokol HTTP memanggil hostname ya, namanya neon tcp/ip lab.edu. Oleh resolver nama neon tcp/ip main lab.edu itu akan diterjemahkan, diberikan ke name server. Oh ini loh, ya, name server menjawab IP-nya ini 128.143.7121. Nah, oleh resolver kemudian alamat itu diteruskan ke HTTP, sehingga HTTP lah dia, meskipun tadi ngetiknya neon.tcp/ip mainlab.edu, dia sebetulnya memanggilnya bukan neon itu, tapi manggil IP 128.143.71.21. Jadi tetap prosesnya yang diambil IP-nya ya. Nah, ini jadi dari aplikasi klien dia ke server DNS atau name server, dia punya database. Sekali lagi tadi ya saya sampaikan, database-nya terdistribusi. Artinya apa? Kita tidak perlu menambahkan satu persatu alamat IP dan namanya, tapi karena tersebar dia sudah saling terhubung ya. Sehingga kalau kita nggak punya data sebuah nama DNS, ya kita akan minta tolong ke server lain, ada nggak ini untuk sebagai resolver. Nah, ini ada nggak nama ini? Oh nggak ada, ya sudah. Begitu nggak ditemukan ya biasanya terus gagal, namanya nggak muncul. Tapi begitu ada, kemudian akan diberikan informasi yang kita sebut sebagai alamat IP lengkap, FQDN, Full Qualified Domain Name namanya. Ini IP-nya ini. Nah, strukturnya itu sama seperti di berkasnya Linux ya. Linux itu ada root yang utama, ada akar ya. Yang utama ada cabang gitu ya. Nah, yang utama root itu di bawahnya ada cabang yang jumlahnya sudah ditentukan, ada 7 ya, 7 cabang yang utama ya. Nanti kita lihat nah, seperti konsepnya di Linux ya. Contohnya misalnya www.itsac.id. Maka ini root domainnya, ini root ID itu top level, AC adalah second level, ITS-nya adalah level, dan WW itu nama mesinnya. Ini nama mesinnya.
Nama lengkap ini yang kita sebut sebagai FQDN, Full Qualified Domain Name. Nah, hierarkinya, karena nama itu kan tidak boleh sama ya antara satu dengan yang lain, itu dikelola oleh, ada organisasinya kalau di Indonesia namanya ITNIC, Indonesia Internet Exchange ya, Network Interface ini Information Center, ITNIC, Indonesia Network Information Center. Nah, kalau di dunia nanti ada APNIC, Association Asia Pasifik ya, ada itu. Jadi nama-nama itu tidak bisa namanya sama karena nanti tidak mungkin terjadi ini. Nah, satu nama ya satu IP, meskipun ada satu nama beberapa IP yang tadi menggunakan konsep aliasing. Nah, domain 7 itu adalah domain yang generik, yaitu .com untuk komersial, .net untuk ISP untuk jaringan ya, .gov untuk pemerintah, .mil untuk dunia militer, .org untuk organisasi, .edu untuk dunia pendidikan, .int ini yang di luar ke-6 tadi ya. Nah, di samping 7 itu ada 7 domain yang baru dari ICANN ya, itu .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro gitu ya. Itu yang generik. Kemudian diterjemahkan lagi ke domain negara, misalnya ID Indonesia, jadi .co.id. Dari generik.com muncul co.id. Ada Australia.au, .co.au, Inggris.co.uk ya, dan seterusnya. Itu diatur di ITNIC kalau di setiap negara ya. Nah, satu lagi yang tidak boleh ketinggalan adalah domain ARPA, karena ini kan pendiri jaringannya dulu ARPANET ya. Maka dia sudah ada IP-IP tertentu yang anggotanya ARPA, itu ada beberapa ya, ada 20-an atau berapa itu ya. Saya tidak hafal persisnya. Itu sudah pasti masuk ke situ pula. Nah, modelnya nanti modelnya dengan rekursif berurutan ya, dari root mencari apa yang dicari, edu server dicari, edu ketemu, kemudian Virginia ini ya, Virginia ketemu, ini dan seterusnya. Jadi dia secara bertahap ini. Oke, begitu untuk name server. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya coba sekali lagi ya untuk ininya. Ini semoga bisa ini. Kalau nggak bisa ya gimana lagi nih? Oh, ternyata nggak bisa. Jadi sebetulnya bisa diakses di sini ya, mon.ugm.ac.id. Sepertinya ditolak ini saya tadi koneksinya. Oke, saya kira begitu saja materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.